Masya Allah. Akhinal Habib. Ya, hidup kita ini ujian. Jadi dalam paradigma kita sebagai orang beriman, kalau banyak ujian, syukuri. Nah itu satu ya, syukuri. Kenapa harus disyukuri banyak ujian? Alhamdulillah. Berarti Allah percaya kepada saya, mudah-mudahan. Saya mau naik tingkat terus. Kan begitu. Jadi ambillah dari sisi itu, karena itu akan lebih positif. Kemudian evaluasi. Ya, evaluasi. Ada nggak kesalahan saya yang dilakukan? Ah, nggak ada. Sehingga saya sih nggak, misalnya gitu ya. Oh, berarti memang ujian itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan level kita. Ujian itu dilakukan kalau ada kenaikan tingkat. Nggak ada ujian tiba-tiba kemudian nggak ada maksudnya. Mesti ada maksudnya. Di perguruan tinggi, di sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama dan seterusnya. Mesti kalau ada tes, ada ujian, ada maksud penyaringan. Mana yang naik kelas, mana yang tidak, mana yang hair atau tidak, ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana sikap kita ketika diuji terus? Kita baca, ada apa ujian itu? Oh iya, ternyata memang saya begini yang saya maksudkan, melalaikan, ini peringatan berarti. Jadi umat Islam itu mampu membaca, jadi semuanya kemudian menjadi baik. Kalau dia dalam hidupnya, dalam kemudahan dia bersyukur terus. Tapi saya ingin balik sekarang, ya. Orang yang diuji justru yang harus bersyukur, gitu ya kan. Biasanya kalau dikasih kemudahan, syakaro, dia bersyukur. Kalau dikasih kesulitan, sobaro, ya sobar. Itu yang harus dilakukan, salah satu guidance dari hadis itu seperti itu. Tapi kemudian bisa dibalik. Orang banyak ujian, alhamdulillah, dia muji Allah terus. Ya, bagaimana para nabi yang dikasih penyakit oleh Allah tetap saja dia memuji Allah, gitulah ya. Nah itu kelas mereka, kelas para nabi, dan kita mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat itu, gitu ya. Jadi pertama baik sangka kepada Allah, kedua senantiasa bersyukur, ya. Ya, syukur dan sabar tidak boleh dipisah, ya, karena itu adalah khauf dan roja, itu tidak boleh ditinggalkan. Ada rasa takut kepada Allah, khawatir, tapi juga ada harapan. Itu senantiasa harus dipelihara. Tetapi tertuju kepada siapa? Tertujunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf dan roja itu hanya kepada Allah, ya. Rasa khawatir dan punya harapan itu hanya kepada Allah. Khawatir, takut karena kita kena siksanya, karena keteledoran kita. Tapi juga kita punya harapan di enggak juga tuh, saya sudah bersyahadat, sudah berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, meskipun nilai di sisi Allah seperti apa, wallahu alam, tidak tahu saya, tapi itulah yang bisa saya lakukan. Ya Allah, inilah yang bisa saya lakukan. Kalau masih kurang, ya Allah lengkapi. Kalau masih bolong, tambal, ya Allah. Begitu. Karena kita tidak punya kemampuan untuk melengkapi, tidak punya kemampuan untuk menambal yang bolong. Kecuali orang-orang tertentu mungkin, tapi saya merasa bahwa saya termasuk orang yang tidak bisa menambal yang bolong, ya. Kalau memang sudah terjadi itu, artinya bahwa kita bisa saja mengklaim dalam hati kita, tetapi ya tidak bisa kemudian mengatakan kepada orang lain. Mengklaim bahwa saya sudah melakukannya dan saya persembahkan, inilah ya Allah yang bisa saya lakukan, gitu ya. Oke, jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi, hendaknya kita tadi ya berbaik sangka, kemudian bersyukur, gitu kan, dan sabar, tidak bisa dipindah. Yang keempat, evaluasi. Karena ini sikap bukan hanya diuji, tidak diuji pun mesti harus evaluasi. Iya. Kita tidak diuji ini karena sudah di atas, tidak naik lagi, gitu, sudah di puncak, atau memang tidak pantas ikut ujian kita ini, kan gitu. Nah, tapi orang beriman itu selalu diuji. Jadi orang, coba Anda bisa lihat berbagai sisi ya. Ulama-ulama, bukan hanya ulama, ke tingkat para nabi saja banyak ini uji. Nabi Yusuf ada uji, ada. Nabi Yakub, Nabi Ayub diuji. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun didera dengan ujian tadi. Ya, karena memang ujian itu sesungguhnya kadang bukan hanya untuk perorangan, kadang ya, tetapi nanti evaluasinya perorangan. Kadang integral, komprehensif, menyeluruh. Maka di situ nanti begini. Kadang kita berpikir, saya minta, ya Allah jangan kau turunkan hujan dulu. Tapi hujan turun. Iya. Gitu kan, minta kita tidak turun. Nah, bisa jadi karena orang yang banyak minta hujan turun.
Nah, kita mintanya tidak turun, kan gitu ya. Nah, jadi komprehensif Allah melihat itu kebaikan untuk kebaikan umatnya, gitu ya. Tentu ini nanti dalam teori-teori itu ada teori sosiologis, ya kan? Seperti apa tuh sosiologis itu? Ya tadi tidak bisa kemudian kecuali apa namanya orang-orang tertentu ya, meskipun yang lain puluhan orang, ratusan orang berdoa. Kemudian dia berdoa, bisa saja punya dia saja yang didoa, apa yang dikabul, adapun punya mereka enggak, gitu bisa saja. Nah, tetapi kan itu sekali lagi orang-orang tertentu lah yang seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita berdoa, berarti doa kita nggak dikabul? Enggak, Allah ganti doanya. Doa kita itu tetap dikasih oleh Allah pahala, dijawab oleh Allah, dikabul. Hanya kapan? Nah, itu rahasianya itu di situ. Maka banyak aja berdoa kepada Allah. Ya, karena itu dipastikan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa dalam bentuk segera, dalam bentuk ditunda, dalam bentuk diganti yang diminta dengan yang lebih baik atau dengan yang senilai. Ya. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab.